Di sini kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup pemasaran, konsep inti pemasaran, realitas pemasaran baru, orientasi perusahaan terhadap pasar, terobosan pemasaran, dan tugas manajemen pemasaran. Ruang lingkup pemasaran. Intinya, pemasaran itu memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Menguntungkan jika perencanaan pemasaran terlaksana dengan baik. Pengertian tentang pemasaran bukan hanya itu saja, melainkan ada pengertian menurut American Marketing Association atau AMA, yang intinya adalah pemasaran itu menciptakan, mengkomunikasikan, memberi nilai pelanggan, dan mengelola hubungan dengan pelanggan. Manajemen pemasaran juga bisa dianggap sebagai seni dan ilmu, karena manajer perlu seni untuk memilih pasar sasaran sekaligus meraih pasar tersebut, mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan. Nah, apa saja sih yang dipasarkan? Yang pertama adalah jasa. Semakin ekonomi maju, semakin besar porsi aktivitas yang berfokus pada produksi jasa. Contoh jasa di sini adalah pekerjaan maskapai udara, hotel, rental mobil, salon, dokter, dan lain-lain. Restoran cepat saji merupakan salah satu perusahaan yang menjual barang dan jasa. Acara, contohnya Piala Dunia. Selain untuk penggemar, peserta yang mengikuti Piala Dunia secara tidak sadar juga dipromosikan kepada para perusahaan. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan perpaduan antara jasa dan barang, contohnya saja Dufan. Yang keempat, orang, contohnya artis. Yang kelima, tempat, contohnya Bali. Karena keadaan alam yang menarik, banyak wisatawan luar berlibur ke Bali, dan hal ini bisa dijadikan sebagai objek pendapatan Indonesia. 6. Properti, contohnya saham, biasanya dijadikan investasi. 7. Organisasi, membangun citra yang kuat, disukai dan unik. Contohnya Indomie yang iklannya sangat familiar, serta semua orang tahu produk ini. Yang kedelapan, informasi. Informasi adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan. Bisa berupa buku, majalah, dan lain-lain. Yang kesembilan, ide. Di dalam setiap ide pasti terdapat harapan akan dapat direalisasikan apa tidak. Kemudian siapa yang memasarkan? Ada 3, yaitu 1. Pemasar. Pemasar adalah orang yang mencari respon perhatian. Yang kedua, prospek. Prospek adalah bantuan dari orang lain. Yang ketiga, pasar. Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul. Konsep inti dalam pemasaran yang dibahas di sini adalah 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kedua, pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Ketiga, penawaran dan merek. Keempat, nilai dan kepuasan. Kelima, saluran pemasaran. Yang keenam, rantai pasokan. Yang ketujuh, persaingan. Dan yang kedelapan, lingkungan pemasaran. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang dimaksud kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Orang pasti perlu akan adanya kebutuhan. Contohnya, orang perlu makan untuk bertahan hidup, orang butuh pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Dari beberapa kebutuhan inilah menyebabkan terjadinya rasa keinginan. Namun, keinginan tersebut pasti ada yang tidak terwujud. Nah, keinginan yang terwujud inilah yang akan menjadi permintaan. Pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Di sini pemasar jarang dapat memuaskan semua orang dalam suatu pasar. Sebuah perusahaan akan mencapai hasil yang lebih baik jika mereka memilih pasar sasarannya dengan cermat dan sesuai. Mengapa pemilihan pasar sangat penting? Karena setiap individu pastinya memiliki minat dan kebutuhan yang berbeda. Jika pasar sasaran jelas, maka kita akan tahu kira-kira produk apa yang cocok untuk dijual di sana. Penawaran dan merek. Perusahaan memenuhi kebutuhan dengan mengajukan sebuah proposal nilai atau value proposition. Value proposition yaitu serangkaian keuntungan yang mereka tawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Penawaran yang diberikan kepada pelanggan dapat berupa suatu kombinasi produk, jasa, informasi, dan pengalaman. Merek. Merek atau brand adalah suatu penawaran dari sumber yang diketahui. Contohnya saja McDonald.
McDonald's sangat dikenal luas oleh banyak orang dengan merek hamburger karena memiliki beberapa macam model hamburger atau rasa-rasa hamburger. Kesenangan anak-anak, makanan cepat saji, kenyamanan karena di McDonald's disediakan AC dan penjagaan kebersihan, dan disebut juga sebagai busur emas, yaitu awalnya dari perusahaan Cina yang memberi ganti nama McDonald menjadi Jin Gongmen yang artinya busur emas. Nilai dan kepuasan. Nilai dapat berupa manfaat yang terwujud maupun manfaat yang tidak terwujud sesuai pendapat pelanggan. Nilai adalah kombinasi kualitas, pelayanan, dan produk atau HSQ. Kepuasan adalah penilaian kinerja produk dibandingkan dengan ekspektasi. Contohnya, jika kinerja tidak memenuhi ekspektasi, maka pelanggan tidak puas dan akan kecewa. Jika kinerja memenuhi ekspektasi, maka pelanggan akan puas dan senang. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran dibagi menjadi 3. 1. Saluran komunikasi, yaitu menyampaikan dan menerima pesan dari pembeli sasaran yang mencangkup surat kabar, majalah, radio, televisi, surat, telepon, papan iklan, poster, flyer, CD, dan kaset rekaman. Pemasaran memiliki 2 macam saluran arah, yaitu 2 arah, yang mencangkup email, blog, nomor layanan bebas, dan saluran searah, yaitu iklan. 2. Saluran distribusi, yaitu menggelar, menjual, atau menyampaikan produk fisik atau jasa kepada pelanggan atau pengguna. Saluran distribusi mencakupi distributor, pedagang grosir, pengecer, dan agen. 3. Saluran layanan, yaitu transaksi dengan calon pembeli, mencakup gudang, perusahaan transportasi, bank, dan perusahaan asuransi. Rantai pasokan. Rantai pasokan adalah sebuah saluran yang lebih panjang yang membentang dari bahan mentah hingga komponen sampai produk akhir yang dihantarkan ke pembeli akhir. Contohnya saja dompet wanita. Dompet wanita diawali dari penyediaan kulit dan melalui penyamaan, pemotongan, manufaktur, dan saluran pemasaran sebelum dapat menyampaikan produk ke pelanggan. Persaingan. Persaingan mencakup semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing, baik yang akurat maupun potensial, yang mungkin dipertimbangkan pembeli. Contohnya saja, kita memerlukan alat komunikasi, yaitu handphone. Dari persaingan di luar terdapat pilihan iOS atau Android. Contohnya seperti merek Oppo dan merek iPhone. Kedua produk tersebut sangat bersaing ketat mendapatkan konsumen. Contohnya saja iPhone lebih memiliki keunggulan daripada merek Oppo, yaitu lebih terkenal dan lebih diminati. Maka dari situlah akan ada banyaknya kelebihan dan keistimewaan produk tersebut. Tetapi kembali lagi, bagaimana konsumen akan memilih sesuai kebutuhan yang diperlukannya. Ya, lingkungan demografis. Yang pertama adalah studi kependudukan manusia, menyangkut ukuran kepadatan, lokasi, usia, dan jenis kelamin. Dan yang kedua adalah lingkungan ekonomi, adalah kondisi ekonomi di suatu negara atau tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi juga dampak memiliki kuat terhadap kinerja dan dari setiap bisnis itu sendiri. Ya, yang ketiga adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah menurut saya lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisik geografis. Lingkungan fisik atau anorganik contohnya seperti tanah, air, radiasi, dan gaya tarik dan lain sebagainya. Ya, yang keempat adalah lingkungan teknologi. Teknologi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek lingkungan. Teknologi lingkungan umumnya mempelajari lingkungan seperti kimia, penghijauan, polusi, dan lain-lain.
Teknologi ini diterapkan sejak zaman revolusi industri yang sejak dahulu sudah ada. Ya, yang selanjutnya adalah politik hukum. Lingkungan politik hukum adalah merupakan suatu gambaran dari perusahaan kita mempertimbangkan perluasan pasar luar negeri. Lingkungan politik ini memuat peristiwa yang beraneka ragam seperti masalah-masalah sipil atau konflik. Ya, yang keenam atau yang terakhir dari lingkungan pemasaran sendiri adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya ini adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara masyarakat dengan lingkungan. Lingkungan ini terbentuk dari mengikuti keberadaan manusia di muka bumi ini. Ya, yang berikutnya adalah realitas pemasaran baru. Kekuatan kemasyarakatan utama. Kini pasar menjadi berbeda cara radikal yang dari hasil kekuatan masyarakat utama dan yang telah menciptakan perilaku baru, peluang baru dan tantangan baru. Yang pertama, teknologi jaringan informasi atau IT. Revolusi digital ini sangat memerlukan hal tersebut karena supaya bisa memahami keadaan lingkungan sekitar ini. Ya, yang kedua, globalisasi. Globalisasi ini adalah sebuah kemajuan teknologi yang dalam transportasi. Pengiriman barang juga bisa sangat cepat sekarang karena adanya globalisasi. Yang ketiga, deregulasi. Deregulasi adalah banyak negara yang telah melakukan regulasi terhadap industri untuk menciptakan persaingan dan peluang secara besar. Ya, selanjutnya privatisasi. Privatisasi adalah negara mengubah perusahaan umum menjadi perusahaan swasta demi meningkatkan efisiennya, seperti Airways dan British Telecom di Inggris. Yang selanjutnya, kemampuan baru konsumen. Kemampuan baru konsumen, perubahan loyalitas serta kepekaan konsumen karena memiliki kemampuan yang baru. Yang contohnya seperti peningkatan yang berarti dalam hal daya beli. Itu mereka pembeli hanya memerlukan satu titik dan tidak membandingkan harga dan atribut tersebut di persaingan online. Yang ketiga, kemampuan baru perusahaan. Kemampuan baru perusahaan yaitu perpaduan kekuatan baru yang menghasilkan serangkaian kemampuan baru perusahaan. Contohnya, pemasar dapat menggunakan internet dengan saluran informasi yang sangat baik. Yang kedua, para peneliti mengumpulkan informasi dengan lebih lengkap. Yang ketiga, perusahaan juga dapat mempermudah serta mempercepat akses komunikasi seperti media online, WhatsApp, email, dan lain-lain. Ya, yang selanjutnya adalah orientasi perusahaan terhadap pasar. Yang pertama, konsep produksi, di mana kita disuruh membuat konsep produksi dulu. Itu gimana caranya biar kita tahu cara memproduksi barang tersebut dan tidak hanya melakukan produksi dengan secara sembarangan. Yang kedua, konsep produk, gimana kita biar tahu cara membuat produk tersebut dan tidak mengambil produk orang lain. Konsep penjualan itu adalah sebuah konsep untuk cara memasarkan atau menjualkan produk kita yang telah kita pakai biar produk kita terkenal oleh orang lain, tidak hanya di dalam negeri aja, kalau bisa sampai ke luar negeri. Konsep pemasaran kita itu biar bisa tahu lebih ke anak kecil atau remaja atau orang dewasa, itu menunjuk lebih ke siapa. Konsep pemasaran holistik. Ya, yang terakhir, konsep pemasaran holistik. Konsep
Pemasaran holistik atau marketing merupakan suatu konsep pemasaran menyeluruh, yaitu konsep di mana para pemasar berusaha untuk meningkatkan kesadaran dari suatu kebutuhan konsumen agar dapat pendekatan yang lebih lengkap dan menyatu atau kohesif. Ya, yang terakhir ini adalah sebuah bagian dari pemasaran holistik atau holistic marketing. Ya, yang sebelah kiri atas ini internal marketing yang terdiri dari atas marketing departemen atau pemasaran departemen. Yang kedua adalah senior management atau manajemen senior. Yang ketiga other departemen. Ya, yang selanjutnya adalah yang kiri bawah performance marketing. Yang pertama adalah sales revenue, brand customer and customer equity, ethic, innovation, legal, dan community. Ya, selanjutnya yang kanan atas integrasi marketing yang terdiri atas cara komunikasi atau cara berbicara dengan suatu pelanggan atau customer. Yang kedua adalah product dan service, di mana itu kita yang menyediakan barang yang kita sediakan. Yang ketiga channel. Yang keempat bawah adalah relation marketing. Relation marketing terdiri atas customer, channel, dan partner. Channel customer sendiri merupakan sebuah pelanggan dari usaha kita. Yang channel adalah seperti kayak kenalan gitu untuk mendapatkan barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Partner bisa dikatakan sebagai teman perdagangan. Pemasaran holistik. Apa itu pemasaran holistik? Pemasaran holistik merupakan suatu konsep pemasaran secara menyeluruh, yaitu konsep di mana para pemasar berusaha untuk meningkatkan kesadaran dari suatu kebutuhan konsumen agar didapat pendekatan yang lebih lengkap dan menyatu, sehingga melebihi aplikasi konsep pemasaran secara tradisional. Penekanannya dalam hubungan yang lama dan dalam berupa pelanggan, pegawai, mitra pemasaran, masyarakat finansial. Pemasaran terintegrasi adalah perencanaan aktivitas pemasaran dan melaksanakan program pemasaran secara terintegrasi penuh untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menghantar nilai. Sebagai contoh, apabila sebuah rumah sakit membeli perangkat MRI dari divisi sistem medis General Electric, maka mereka berharap mendapatkan dukungan instalasi yang baik, pemeliharaan, serta layanan pelatihan dalam paket pembeliannya. Semua komunikasi pemasaran harus terpadu, menggunakan strategi komunikasi yang terpadu, berarti memilih cara komunikasi yang dapat memperkuat dan mendukung satu sama lain. Pemasaran internal adalah elemen dari pemasaran holistik. Tugasnya adalah memperkerjakan, melatih, dan memotivasi karyawan yang ingin melayani pelanggan dengan baik. Memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaan memahami prinsip pemasaran dengan baik, terutama manajemen senior. Pemasaran kinerja membutuhkan pemahaman pengembalian materi dan non-materi kepada perusahaan juga masyarakat melalui program dan aktivitas pemasaran yang termasuk ke dalam pemasaran kinerja, yaitu akuntabilitas finansial. Para pemasar diminta untuk memperlihatkan investasi mereka dalam bentuk finansial dan keuntungan sama besarnya dengan membangun brand dan meningkatkan jumlah pelanggan. Lalu yang kedua, pemasaran tanggung jawab sosial. Karena dampak dari kegiatan pemasaran dapat sangat luas bahkan melampaui perusahaan dan pelanggan secara keseluruhan, para pemasar harus dapat mempertimbangkan sisi etika, lingkungan, dan sosial atas aktivitas dan peran mereka. Tugas manajemen pemasaran: mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran,
berhubungan dengan pelanggan, membangun merek yang kuat, membentuk penawaran pasar, menghantarkan nilai, mengkomunikasikan nilai, menciptakan pertumbuhan jangka panjang.